warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammadun Farihah dari kelas 5 RE STIE Putra Bangsa. Hari ini saya sudah berada di rumah Mbak Nita Armi Pujianti. Ya, beliau adalah seorang pebisnis PT Duta Elok Persada dengan posisi jenjang kemitraan yaitu Diamond. Mbak Nita sudah lolos promotur ke luar negeri di tahun 2017 yaitu ke Malaysia. Di tahun 2018 lolos promotur ke Vietnam, dan di tahun 2020 sudah lolos promotur ke Bangkok, Cina. Mbak Nita juga ikut dalam DMRT yaitu Debt Millionaire Roundtable, acara bergengsi PT Duta Elok Persada yang diikuti oleh 1000 jutawan dengan bonus tertinggi. Mbak Nita sudah mengikuti DMRT 2 kali, yaitu di tahun 2019 dan tahun 2020. Ya, langsung saja kita simak perbincangan saya bersama Mbak Nita. Halo Mbak Nita, apa kabar? Selalu oke, seperti jargon PT Dev, kita memiliki jargon. Kalau apa kabar kita selalu oke. Ya, oke. Alhamdulillah ya Mbak Nita. Oh ya Mbak Nita, ini kan saya ada tugas komunikasi bisnis. Kalau di bisnis PT Duta Elok Persada ini kan emang butuh komunikasi untuk memperlancar bisnis kita. Terus sebenarnya komunikasi apa aja sih yang sudah Mbak Nita lakukan? Ya. Bisnis kita, bisnis PT Dev ini memang sangat membutuhkan namanya komunikasi, dan itu harus ya. Karena kita PT Dev ini merupakan bisnis manusia, yang dimana di situ harus ada komunikasi antara member ya, sesama member, upline atau downline. Kalau itu di kita ya, upline ada downline. Jadi kita harus ada komunikasi. Kita menggunakan komunikasi secara online dan secara offline. Kalau untuk contoh komunikasi secara online dan offline-nya itu apa aja Mbak? Nah, tadi yang sudah saya sebutkan di awal, kita menggunakan komunikasi secara online dan offline. Secara online itu, apalagi saat pandemi sekarang ya, lebih banyak kita menggunakan online karena kita belum bisa bertemu langsung dengan member secara offline. Nah, secara online ini kita di grup atau mungkin lebih ke japri di WA, kita lebih intensif ke member kita melalui sharing-sharing, mungkin memberikan materi atau mungkin lewat video call atau mungkin lewat telepon. Kita kalau lewat online seperti itu ya, dan juga materi pun bisa kita kirim misal melalui lewat PowerPoint dan lain-lain. Nanti baru kita telepon, kita sharing, intensifkan satu persatu kepada si membernya kayak gitu. Nah, kalau secara offline kita banyak aktivitas kita di lapangan, seperti kita mengadakan OPP itu untuk pemula. Jadi kita mengadakan OPP, memperkenalkan produk dan bisnisnya kepada calon member kayak gitu. Nah, kalau untuk juga ada bisnis sharing. Bisnis sharing ini untuk member kita yang sudah memasuki member. Nah, itu di situ banyak banget kita sharing tentang ilmu-ilmunya, itu khusus untuk yang sudah member. Terus juga ada pelatihan LIT, intensive training. Jadi kita pun selain materi pun kita dibentuk skill. Nah, itu di LIT kita ada pelatihan-pelatihan seperti itu ya, biasanya kita di hotel atau di mana kayak gitu. Ataupun sharing mini dengan member di rumah siapa, di rumah member atau di rumah kita seperti itu. Kita bisa di mana aja gitu melakukan komunikasi ini kayak gitu. Ada lagi kita komunikasi secara offline, secara langsung itu kita mengadakan pelatihan ESR, yaitu Effective Speaking Human Relation. Nah, itu di situ kita benar-benar dilatih untuk berkomunikasi, bagaimana cara kita public speaking di depan orang, public speaking di satu atau dua orang, ada one by one, ada secara tim. Jadi kalau one by one kita seperti ini, kita komunikasi di depan satu member, dua kayak gitu. Tapi kalau untuk lingkupnya yang banyak, kita namanya public speaking seperti itu. Jadi di SR ini kita benar-benar dilatih tentang vokal, terus intonasi, terus tentang gimana cara kita berbicara, bagaimana cara kita gerak di depan
banyak orang, lagi di saat public speaking. Jadi di sini kita benar-benar komunikasi sangat penting. Oh ya Mbak, kalau dalam komunikasi pasti itu kan ada kendala-kendala. Selama ini selama Mbak Nita bersama PT Duta Elok Persada, komunikasi apa aja sih yang sudah Mbak Nita rasakan? Untuk kendala waktu pandemi sekarang ini ya, kita lebih merasakan kendalanya di komunikasi secara offline, secara bertemu langsung, karena kan kita terbatas dan emang dibatasi ya, tidak bisa komunikasi secara langsung seperti ini. Nah, karena yang saya rasakan itu komunikasi dengan member ini sangat berbeda secara online dan offline. Karena kalau secara online, oke, kita bisa berkomunikasi tetap lewat via video call, WA dan segala macam itu, tapi akan lebih mengena, akan lebih puas. Kita akan merasakan benar-benar oh ya ada hasilnya gitu, maksudnya hasil dari komunikasi. Mungkin si member lebih paham dan lain-lain ya, itu secara offline bertemu langsung. Tapi karena pandemi sekarang ini itu mungkin jadi kendala saya ya, terutama teman-teman lain juga merasakan semua seperti itu kendala. Tapi itu tidak mengubah maksudnya semangat kita untuk tetap dilanjut di Business Dev dan bertahan di Business Dev ini, karena Business Dev ini benar-benar sudah sudah kita rasakan hasilnya gitu. Apapun komunikasinya kita harus tetap berjalan kayak gitu. Oh ya, kalau untuk kendala sesama member mungkin Mbak, mungkin ada yang susah diajak ketemu atau gimana? Ya itu pasti, itu salah satu kendala dari kita. Memang kadang kan kita ketemu orang itu tidak semua sama ya. Kadang ada yang emang benar-benar member itu hanya sebagai pemakai, ada yang emang mau ingin menjalankan bisnisnya kayak gitu. Kadang juga mood kayak gitu kan, mood itu mempengaruhi juga kayak gitu. Kadang kalau kendala kepada member yang nggak bisa untuk kita ajak sharing dan lain-lain, itu kita tetap kita mengajak gitu, tapi kita mencari yang mau kita ajak untuk sharing kayak gitu. Itu kita usaha dari kita yang dalam komunikasi ini. Kita harus tetap, walaupun mungkin kali ini kita ajak untuk sharing member kita tapi belum bisa, tapi mungkin next lain waktu kita bisa ajak lagi. Ya tadi udah disebutkan ya sama Mbak Nita, kalau walaupun pandemi seperti ini kita tetap bisa berkomunikasi dengan member-member kita, seperti kita bisa menggunakan video call atau kita bisa pakai grup yang di dalamnya ada member-member kita. Nah, kita juga sekarang bisa memanfaatkan Zoom atau Google Meet. Untuk member yang mungkin susah diajak, kita tetap mengajak tapi kita tidak memaksa gitu ya Mbak. Dan kita juga tetap menjalin komunikasi dengan member tersebut. Oke, terima kasih Mbak Nita. Semoga kita bisa tetap menjalankan bisnis ini walaupun di tengah pandemi ini. Ya, sama-sama Mbak Icam. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat untuk kita semua. Kita tetap jaga kesehatan di pandemi sekarang, tetap jaga komunikasi. Ya, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.